Nah, ini tampilan Paperlink Polkasio mungkin bisa diakses di learning.poltekkesjogja.ac.id. Nah, ini mungkin kalau yang sambil memegang device bisa mencoba, yaitu ini ya, learning.poltekkesjogja.ac.id. Bisa melalui Explorer, Mozilla maupun Chrome gitu. Kemudian di sini kita karena saat ini adik-adik belum memegang akunnya baru diproses oleh prodi, admin prodi. Jadi nanti Paperlink ini ada admin prodi dan juga ada admin pusat. Admin pusat itu admin di direktorat, kemudian admin prodi itu admin yang berada di prodi masing-masing yang menyiapkan Paperlink ini untuk prodinya masing-masing. Nah, nanti ini sebagai petunjuk saja, mungkin nanti bisa dibuka-buka pas saat diminta mengakses Paperlink ya. Nanti materi ini akan saya sharekan. Nah, ini klik login. Login ini seharusnya nanti sudah didaftarkan oleh admin prodi ya, nama-nama adik semuanya. Nah, di sini ada username dan password. Nanti akan diberikan oleh admin prodi username dan passwordnya, lalu klik seperti biasa, username, password diisikan, kemudian klik login. Nah, di sini ada fitur apa saja? Nah, ada fitur untuk penggantian edit profil. Di pojok kanan nanti bisa menambahkan foto misalnya nanti ya, atau bisa mengedit email, atau untuk mahasiswa yang alih jenjang kan sudah menggunakan Paperlink ini untuk ujian SIMAMI. Nah, mungkin nanti ada instruksi untuk mengganti namanya dengan menambahkan NIM di depan seperti itu. Kalau untuk yang melalui jalur SIMAMA nanti akan didaftarkan melalui admin prodi. Kemudian bisa untuk mengganti bahasa. Pilih bahasa di sini ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini ada tampilan lagi di sini adalah nanti kalau sudah didaftarkan ada tampilan perkuliahan apa saja yang diikuti oleh adik-adik semua. Nanti akan tampil nama mata kuliahnya. Nah, di sini bisa course overview-nya di sini berarti tampil ada 3 mata kuliah. Seperti itu. Tuh. Kemudian ada fitur navigasi. Navigasi di sini ada fitur navigasi dan timeline. Timeline ini adalah deadline atau tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh dosen. Nah, timeline waktunya kapan? Nah, itu bisa dilihat di situ. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk mengikuti alur pembelajaran, di sini pada setiap mata kuliah di sini tadi ada 3 contohnya ya. Ini contohnya adalah kita klik sosial budaya dasar misalnya. Ini kita klik berarti adik-adik memilih masuk ke akun sosial budaya dasar. Nah, di sini tampil nanti kalau sudah disetting oleh dosen, oleh admin dan dosen, ada deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah itu apa? Ini penjelasan umum tentang mata kuliah yang mata kuliah sosial budaya dasar. Jadi di situ ada penjelasan secara umum mata kuliahnya itu tentang apa. Kemudian ada RPS. RPS rencana pembelajaran semester. Ini setiap dosen atau setiap mata kuliah wajib ada RPS-nya. Di dalam RPS itu ada jumlah pertemuan 14 kali pertemuan materi apa saja yang akan diberikan. Dan dengan metode apa saja, bisa dengan saat itu kuliah mandiri atau hanya penugasan atau langsung penjadwalan tata ayanya seperti itu. Jadi di sini ada 14 kali jadwal ya tatap mukanya, dan semuanya 16, yang 2 itu nanti UTS dan UAS. Kemudian presensi perkuliahan. Nah, adik-adik wajib mengisi presensi perkuliahan yang ada di Paperlink di setiap mata kuliah.
Kemudian di sini ada pengantar ilmu budaya dasar 1, berarti ini adalah pertemuan ke-1. Itu ada pengantar budaya dasar, ini ada file materinya yang diupload. Terkadang juga ada dosen yang menyapa seperti itu di dalam pertemuan ini. Jadi file materi semuanya nanti bisa di-download di Paperlink melalui akun masing-masing. Di sini ada misalnya pertemuan kedua nanti dosen menjadwalkan dengan forum diskusi dulu 10 menit pertama atau 15 menit pertama seperti itu. Nah, adik-adik mengikuti perintah diskusinya apa saja. Lalu ada penugasan. Nah, ini logo-logonya berbeda-beda ya. Kalau misalnya ini tadi PPT logonya nanti berbeda, diskusi logonya berbeda. Penugasan juga logonya berbeda. Nah, penugasan itu nanti ada due date pengirimannya, itu kapan, itu menjadi perhatian dari adik-adik, biasanya juga ditetapkan sampai dengan jam pengumpulannya. Nah, kalau telat nanti tentunya akan ada efek yang diberikan dari masing-masing dosen, seperti itu. Nah, materi semua diunduh dari sistem. Nah, kemudian ada forum diskusi. Forum diskusi tadi ya sudah dijelaskan, logonya ada kayak gambar orang banyak seperti itu. Nah, di sini ada klik icon forum diskusi lalu pilih. Nah, di sini ada dosen memberikan pemantik masalah misalnya. Nah, si mahasiswa saling kan sesuai persepsinya, tinggal mengisikan sen seperti itu. Nah, ini nanti juga akan dilihat dari si dosen, keaktifan dari masing-masing mahasiswa memberikan dalam memberikan dalam berdiskusi seperti itu, memberikan jawaban seperti itu, keaktifannya juga akan dilihat. Kemudian ada tugas mandiri. Nah, untuk penguploadannya mungkin ya karena di SMA juga kemarin sudah masa pandemi juga ya, sudah pernah menggunakan hampir sama. Untuk penguploadannya kalau menggunakan e-learning ya. Jadi klik add submission di sini, lalu menjawab secara langsung. Jadi ada dua macam. Dosen ada yang memberikan penugasan bisa menjawab secara langsung. Jadi ada text box untuk online text yang untuk menjawab, atau bisa membentuk dalam bentuk upload file seperti itu. Jadi adik-adik mengerjakannya misalnya suruh membuat PowerPoint atau suruh membuat di dalam Word. Nah, itu nanti bisa di PDF-kan, di-upload di dalam file yang di bawah ini, file submission. Jangan lupa klik save perubahan ya, berarti itu sudah mengupload. Seperti itu. Nanti ini keterangannya bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini contohnya ini yang penting adalah due date-nya. Di pojok kanan ini yang penting adalah tanggal upload terakhir, di sini ada jamnya nih, misalnya jam 8. Nah, itu jangan sampai telat. Jadi nanti kalau telat, di rekap itu pun juga akan tertera, bisa jadi dosen tidak mengizinkan yang telat, bisa jadi mengizinkan tapi ada catatan telat berapa menit atau berapa hari. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi file submission tinggal pilih kotak ini, lalu kita pilih filenya, lalu pilih upload seperti itu. Nanti akan masuk. Ini untuk penugasan tadi ya masih. Lalu pilih upload. Nah, di sini sampai dengan file ini masuk dalam klik file submission ini masuk dan bisa terbaca ya. Nah, berarti file sudah masuk di dalam ini, lalu klik submit. Nah, ini nyampe ada file submission, ada file Excel-nya di sini tertera, di gambar kanan ya, tertera. Nah, ini berarti file sudah masuk di dalam penguploadan, sudah terupload. Nah, ada fitur yang lain yaitu kuis. Nanti dosen bisa memberikan kuis di sebelum pembelajaran ataupun setelah pembelajaran. Nah, untuk kuis, ini
nanti tergantung dari dosen ya. Jadi di pertemuan keberapa nanti dilihat atau dosen memberikan instruksi silahkan mengerjakan kuisnya seperti itu. Nah itu tinggal dikerjakan. Nah di kuis itu pun juga ada time waktu pengerjaannya berapa menit, bisa diakses kuisnya dari jam berapa sampai jam berapa, itu pun juga ada penjelasannya. Hampir sama. Nah ini ya, kuis bisa diakses dari 25 Juli, ini pada tanggal 25 Juli jam 1 sampai akan ditutup pada jam 4 sore misalnya seperti itu. Nah itu juga harus menjadi catatan. Dan pengerjaannya di sini ada grading method. Grading method itu mengambil nilainya dengan metode yang mana, itu nanti juga dosen biasanya mengatur, bisa dengan metode tertinggi atau jika boleh 2 kali, nanti metode mengambil yang terakhir atau metode tertinggi. Attempt allow-nya ini, ada attempt allow, biasanya diizinin berapa kali. Di sini nggak ada contohnya. Jadi misalnya diizinin hanya sekali atau 2 kali, itu perlu menjadi perhatian. Ada tulisan attempt allow. Lalu memulainya dengan klik attempt quiz now, lalu akan tampil seperti tampilan di bawah ini. Nah, silahkan tinggal memulai mengerjakannya. Jika finish, klik finish attempt. Nanti akan masuk jawabannya otomatis. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi finish, dan dia akan finish itu jika sudah selesai, pilih submit all and finish, lalu di sini akan tampil status finish seperti itu. Itu akan tampil di layar atau di akun masing-masing setelah selesai mengerjakan. Nah, di sini juga ada fitur tambahan yaitu Big Blue Button. Ini fitur untuk conference atau dosen biasanya bisa menggunakan Google Meet atau bisa menggunakan BBB di sini. Ini tergantung dari dosennya nanti menyiapkannya. Nah, kalau BBB, fitur BBB ini modelnya hampir sama dengan Zoom, tampilannya pun hampir sama nanti, tinggal tergantung dari si dosen ya mau menggunakan dengan media apa untuk konferensinya. Jadi tidak semua dosen meminta konferensi secara terus-menerus. Bisa jadi dosen memberikan materi dulu, lalu dipelajarin berapa menit atau sejam, kemudian baru menggunakan tatap mayanya atau konferensinya ini. Bisa juga dengan Gmeet, nanti ada linknya di dalam per mata kuliahnya, di pertemuan keberapa ada linknya, nah itu yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini progress bar ya. Progress bar di sini fitur yang digunakan sebagai rekam progres dari setiap mahasiswa terhadap progres kegiatan selama setiap MK selama di Pepeling. Jadi nanti di sini di pojok kanan bawah penggunaan Pepeling ada tampilan progress bar. Nah, ini menentukan misalnya nih ada biru, ada hijau ya. Nah, ini hijau tercentang berarti ini mahasiswa sudah melihat atau sudah mendownload seperti itu. Kalau biru berarti belum melakukan proses apapun. Nah, itu nanti setiap kegiatan yang ada itu jika dosen menyeting progress bar-nya maka akan terekap. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada silang merah nih. Silang merah berarti nih mahasiswa tidak mengakses apapun. Tidak menggunakan mengakses Pepeling seperti itu. Nah, kalau hijau berarti dia sudah mengerjakan atau sudah melihat. Kalau biru ini berarti belum melakukan, belum membuka filenya tersebut. Seperti itu. Jadi nanti progress bar ini bisa dilihat dari sisi dosen maupun admin di prodi, keaktifan mahasiswa dalam melihat Pepeling tersebut. Seperti itu. Jadi jika sudah upload ada tugas itu juga akan tampil ya. Berapa persen sih mahasiswa membuka Pepelingnya, mengumpulkan tugas dan lain-lain, ini akan terlihat berapa persen keaktifannya. Seperti itu.
Ada yang 59, ada 55, ada 6. Seperti itu. Nah, ini juga contohnya. Ini ada nih yang misalnya, oh ini never, berarti dia belum pernah nih membuka paperlingnya sama sekali. Ini mungkin juga bisa jadi perhatian adik-adik ya, untuk tetap aktif membuka paperling. Ini ada 3 misalnya, ini tidak pernah membuka paperlingnya. Seperti itu. Nah, ini ada tambahan aktivitas contoh-contoh logonya tadi ya, yang udah dijelasin di atas. Ini ada assignment berarti nanti penugasan, logonya seperti ini. Ada attendance, ini untuk absensi, digunakan untuk absensi. Tadi big blue button untuk conference, seperti itu. Yang sering digunakan saja misalnya forum ini untuk diskusi. Kemudian kuis, tadi ya ada kuis. Ini dosen sering menggunakan juga. Kemudian ada dalam bentuk YouTube video, nanti ntar logonya dalam bentuk file atau URL link materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, itu juga bisa nanti tampil. Biasanya dengan membuka link nanti akan tampil videonya, yang link apa yang diminta untuk dipelajarin, seperti itu. Kemudian ada buku itu berarti nanti ada link e-book. Misalnya link e-book yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di RPS, nanti itu bisa dimasukkan di dalam paperlink dalam bentuk referensi yang digunakan. Nah, itu nanti tinggal klik linknya, seperti itu. Nah, paperlink ini selain digunakan untuk pembelajaran, saat ini paperlink digunakan untuk ujian tes SIMAMI, kemudian ada tryout uji kompetensi. Jadi adik-adik nanti di setiap akhir semester genap itu ada tryout uji kompetensi. Jadi di sini tryoutnya untuk memberikan ini ya, kalau masih semester awal 1, semester 1, 2, 3 itu masih untuk membiasakan mempelajari soal UTS maupun UAS dengan metode VIGNET. VIGNET itu metode kayak ada kasus, seperti itu. Jadi kita untuk karena saat ini uji kompetensi nasional itu dengan syarat exit exam, jadi mahasiswa harus lulus uji kompetensi nasional. Nah, kita dari institusi mensiasati dengan mengadakan tryout uji kompetensi institusi yang dilaksanakan oleh prodi atau jurusan masing-masing. Jadi kita menggunakan paperlink ini, nanti adik-adik bisa mengakses sesuai dengan jadwal atau kalender akademik yang diberikan dari prodi. Kapan jadwalnya, kapan boleh ngaksesnya, seperti itu. Itu nanti di semester genap. Kemudian bisa digunakan untuk conference ujian akhir program. Ini untuk kakak-kakak yang di tingkat akhir. Kemudian tes TOEFL CBT. Nah, ini nanti mahasiswa baru mungkin juga akan dijadwalkan untuk tes TOEFL CBT. Nanti akan dikoordinir oleh unit bahasa untuk penjadwalan kapan ujian tesnya. Jadi mahasiswa juga akan diberikan ujian TOEFL di awal dan di akhir. Ini sudah mulai kemarin yang secara CBT untuk mahasiswa yang mau lulus sudah terjadwalkan untuk tes TOEFL CBT. Jadi tinggal menunggu jadwal saja. Silahkan adik-adik nanti kalau sudah diberikan akun bisa mencoba, atau beberapa video penggunaan paperlink juga sudah ada di prodi. Nanti mungkin bisa ditambahkan dalam ini ya, materi ini nanti saya tambahkan link-link yang sudah ada untuk video-video pembelajaran di YouTube yang menggunakan cara mengakses paperlink, seperti itu. Nah, ini ya tadi sedikit navigasi. Ini ada kursus yang diikuti apa saja, terus ada online user. Nah, ini berarti mahasiswa yang sedang mengakses ada berapa. Nah, kemungkinan beberapa waktu lalu ada sedikit kendala, karena terlalu banyak yang mengakses, atau bisa jadi dari ini internetnya adik-adik
di masing-masing daerah, mungkin karena daerahnya bermacam-macam ya, apa namanya, kemudahan untuk mengakses internetnya. Kalau apa namanya, internetnya hilang sinyal, nah ini perlu hati-hati saat ujian UTS maupun UAS. Jadi saat ujian UTS UAS itu kalau dengan cara CBT di Paperlink, adik-adik bisa mempersiapkan diri dulu untuk kuotanya atau untuk mencari tempat yang ini internetnya sinyalnya kuat. Kalau di rumah misalnya nggak kuat nih, cari tempat dulu mana nih yang kuat sinyalnya, seperti itu. Jadi mohon untuk dipersiapkan dulu sebelum UTS maupun UAS. Jadi tidak ada apa namanya gangguan jika sedang mengerjakan internetnya mati atau low sinyal, itu nanti akan menjadi trouble untuk dalam mengerjakannya. Jadi nanti hasil akhirnya bisa jadi yang terkirim hanya selesai yang pas saat sinyal hilang itu, seperti itu. Jadi ini akan perlu menjadi perhatian ya untuk UTS UAS, mempersiapkan diri mencari tempat yang kira-kira sinyalnya kuat, seperti itu. Dan kuotanya jangan sampai habis kalau bisa. Nah ini tadi timeline sudah ya, untuk penugasannya bisa dilihat deadline saya kapan aja gitu. Nah, sama ada kalender. Kalender ini biasanya nanti tanggal-tanggal ini akan masuk di kalender, jadwal kalender. Seperti itu. Bu, saya mau bertanya, jika saat jaringan down, apakah pekerjaan kuis kita bisa tersimpan dan tidak hilang? Lalu pertanyaan yang sama dari Tridewi Damasyanti, itu juga mengenai jika ujian listrik mati, sinyal terputus, apakah bisa diulang? Seperti itu, Bu Firlina? Baik, saya jawab dulu, itu hampir sama ya. Nah, kalau posisi ini sinyal hilang, itu pertanyaan udah otomatis masuk terekam, karena kita sudah memilihnya adalah auto submit. Jadi sinyal hilang sampai di mana pertanyaan itu dijawab akan otomatis terekam di Paperlink. Nah, kalau untuk listrik mati, untuk apa namanya sinyal hilang, kuota habis, seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Mohon untuk apa namanya memprepare, bersiap sebelum ujian itu berlangsung untuk siap tempat, siap kuota, siap ini ya, supaya sinyal gimana, mencari posisi sinyal yang baik, seperti itu, tempat ujian yang baik, karena itu tergantung dari dosen masing-masing. Di situ tadi ada attempt allow, mengizinkan berapa kali mengulang, seperti itu. Jadi kalau attempt allow-nya 2 kali, jadi berarti masih ada 1 kali kesempatan untuk mengulang ujian. Tapi kalau hanya 1 kali, berarti ya apa yang terupload itu sudah menjadi nilai, seperti itu. Nah, itu nanti tergantung dari dosen memberikan ininya, memberikan apa namanya kesepakatan bagaimana. Untuk pengumpulan tugasnya itu suka telat atau bagaimana itu, kalau misalnya dikirim lewat media yang lain boleh atau tidak, Bu? Atau harus juga lewat Paperlink? Kalau saya harus lewat Paperlink, karena itu semua nanti adalah menjadi dokumentasi selama proses pembelajaran berlangsung. Dan diakreditasi pun nanti di situ akan dilakukan penilaian, apalagi pandemi gini ya, pembelajaran jarak jauh itu kita harus, LMS-nya juga harus menjadi salah satu penilaian dan terisi dengan rapi. Dan semua penugasan ada terdokumentasi, seperti itu. Jadi baiknya lewat Paperlink. Jika seandainya ada masalah dan aplikasinya error, apakah bisa menggunakan cara lain untuk mengirimkan tugas atau mengikuti perkuliahan, seperti itu? Kalau untuk aplikasi error, semoga ini ya, mohon koordinasinya juga. Misalnya kalau aplikasi error, berarti kan ada admin prodi ya. Nah, itu bisa menginfokan ke admin prodi dari masing-masing, atau ke ketua kelas, misalnya ntar ketua kelas menghubungi admin prodi. Nah, itu nanti errornya di bagian mana.
Kalau selama ini sih insya Allah aman untuk penguploadan penugasan. Nah, terkadang memang ada dosen yang memang meminta penugasannya dikirim ke email seperti itu. Tapi kalau saran dari kami kami menginfokan ke semua program studi untuk semua penugasan tetap wajib upload di Paperlink seperti itu. Yang pertama, bagaimana kebijakan bagi dosen dalam menghadapi kendala di saat kondisi mahasiswanya sinyalnya jelek, Bu? Terus apa yang harus mahasiswa lakukan jika ketinggalan tugas karena jaringan? Lalu pertanyaan kedua, untuk mahasiswa PKL, apakah masih menggunakan Paperlink? Begitu, Ibu? Oke. Baik, tadi yang pertama kalau sinyal jelek ya. Sinyal jelek itu kalau dosen itu juga nanti ini ya, mungkin dosen juga yang penting mahasiswa laporan ke dosen tersebut, dan dosen biasanya memberikan alternatif juga. Nah, walaupun memberikan alternatif misalnya melalui email atau melalui mengirim di WA group atau gimana, tapi mohon adik-adik tetap mengupload di Paperlink setelah pengiriman mengirimkan oleh dosen dan setelah sinyalnya ada lagi seperti itu. Jadi kami tidak kehilangan jejak di mata kuliah tersebut, karena prodi juga penting nih ya, prodi kan akreditasi. Nah, prodi juga penting untuk Paperlink tersebut. Jadi bukan hanya institusi nih yang membutuhkan, prodi juga harus penugasan berapa persen. Nah, itu juga bisa dilihat dari Paperlink tersebut. Jadi itu koordinasi, yang pertama koordinasi dengan dosen. Dosen boleh nih lewat email, silahkan mengirimkan email, tapi tetap mengupload di Paperlink seperti itu. Komunikasi terus sangat penting tadi ya, Bu, ya. Yang kedua kalau PKL ya, nah PKL itu saat praktek untuk yang profesi biasanya itu juga ada beberapa ya tetap menggunakan fasilitas Paperlink. Jadi untuk pengumpulan laporan praktek kalau nggak salah seperti itu ada yang diupload di Paperlink seperti itu, atau saat diskusi dengan dosen kalau praktek itu ada dosen dosen pembimbingnya itu juga bisa menggunakan Paperlink seperti itu. Jadi tetap beberapa prodi tetap menggunakan, walaupun praktik di PKL tetap menggunakan Paperlink. Nah, kemudian yang kedua, untuk lupa tugas atau jadwal perkuliahan ya, ada peringatannya nggak? Kalau di sini belum ada peringatannya. Nah, tapi sebagai mahasiswa masa iya sih lupa tugas atau lupa jadwal? Nah, kalau udah niat jadi mahasiswa, mestinya ya udah ini ya punya komitmen pada diri sendiri. Aku ini sebagai mahasiswa, aku tugasnya juga belajar. Nah, itu juga harusnya ya ingat ada tugas, ada jadwal. Nah, buka learning.poltekkesjogja.ac.id. Nah, di situ di timeline di kanan di sebelah kanan nanti ada timeline tuh. Nah, itu kelihatan tugas apa ya, dikumpul kapan. Itu bisa dilihat. Nah, kalau untuk jadwal perkuliahan di situ kalau dosen memberikan kuis atau apa, nah itu nanti ada timeline, masuk dalam timeline. Oh, ada kuis di awal perkuliahan seperti itu. Nah, itu ada masuk di dalam timeline seperti itu. Jadi kalau untuk notifikasi di email atau di apa belum ada. Kemudian presensi perkuliahan. Nah, adik-adik wajib mengisi presensi perkuliahan yang ada di Paperlink di setiap mata kuliah. Jadi nanti dari setiap mata kuliah, dari admin sudah menyiapkan presensi, admin atau dosen sudah menyiapkan presensi perkuliahannya. Nah, di sini ada jadwal perkuliahannya berapa kali, itu nanti sudah disiapkan. Bisa jadi disiapkannya setiap akan pertemuan atau sudah disiapkan dalam 14 kali pertemuan.
Kemudian presensi perkuliahan. Nah, presensi perkuliahan di sini ada fitur yang digunakan sebagai rekam absen bagi perkuliahan mahasiswa. Nah, di sini nanti tinggal klik presensi perkuliahan. Nah, ini akan tampil nama adik-adik lalu pilih. Nah, di sini milihnya adalah ini ada present, let, exclude, absen. Nah, pilihnya yang present ya. Present itu berarti absen. Hadir. Kalau absen ini berarti yang A ini berarti tidak hadir. Nanti ada keterangannya. Itu sesuai kesepakatan dari dosen dengan mahasiswa setiap mata kuliah, telatnya berapa menit yang dianggap itu absen. Nanti kalau dianggap sudah telat berapa menit, itu dianggap tidak absen, itu nanti ketentuan dari masing-masing dosen. Seperti itu. Jadi kalau hadir, pilihlah present, P ya, milihnya. Absensi tadi ya ada P itu present, berarti dia hadir. L itu let ya, berarti dia nanti telat. Nah, itu tergantung dari pengaturan dosen ya. Dosen misalnya yang dianggap hadir adalah sampai 30 menit. Nah, sampai 30 menit itu dianggap hadir. Nanti otomatis ada pilihannya masih lengkap tuh 4, P, L, E, A. Nah, setelah 30 menit nanti itu sudah telat. Nah, P ini akan hilang pilihannya. Jadi tinggal 3 pilihan, L, E, A, late, exclude, absent. Nah, di situ kalau berarti kita tinggal memilih late ya, berarti telat ya. Nah, kalau E itu kan ini yang mengisi mahasiswa sendiri, jadi mahasiswa mengisi P dan L. Nah, kalau A itu berarti nanti di akhir kalau dia tidak hadir, nah admin bisa mengisi A, berarti absent, tidak hadir. Kalau E itu exclude itu ada pengecualian, nanti ada aturan dari si dosen mau mengatur seperti apa kalau exclude seperti itu. Salah satu aktivitas belajar yaitu sinkronisasi maya, di mana pandemi menggunakan aktivitas PBM lebih banyak menggunakan virtual atau online. E-learning adalah paket informasi berbasis IT dan komunikasi yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja. Dan Polcasio menggunakan PP-Link atau PP-Link Polcasio di learning.poltekkes Jogja ACID. Untuk akun dari mahasiswa baru itu masih sedang diproses. Nanti dapat menghubungi admin prodi yang akan terus berkoordinasi dengan admin pusat. Untuk PP-Link sendiri terdapat banyak fitur. Jadi teman-teman bisa memperhatikan masing-masing fitur juga timelinenya, terutama presensi dan tugas, yaitu terutama tanggal-tanggal atau deadline-deadline pengiriman tugas ataupun presensi. Di PP-Link sendiri terdapat banyak fitur, termasuk juga fitur-fitur tambahan seperti conference. Juga terdapat progress bar, yaitu yang mencatat kegiatan aktivitas dari setiap mahasiswa. Dan yang paling penting dari proses kegiatan PBM atau belajar mengajar menggunakan PP-Link adalah komunikasi dan tentunya persiapan dari masing-masing mahasiswa seperti persiapan sinyal atau mencari tempat dengan sinyal yang kuat, lalu kuota yang perlu disiapkan, perhatikan waktu, jangan sampai kuota habis, dan tentunya tetap berkomunikasi dengan admin prodi atau dosen dari mata kuliah yang bersangkutan. Begitu Bu Selina, apakah ada tambahan mengenai kesimpulan saya?